Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya jelas apa tidak? Jelas ya. Oke. Baik. Ini pertemuan keberapa ini kita ini? Ketiga, keempat, kelima? Keempat ya. Kemarin kita sudah belajar apa saja paragraf? Yang pasti komparasi sudah, klasifikasi sudah, komparasi sudah? Belum, komparasi ya. Baik. Kita mulai paragraf komparasi, begitu ya. Saya tunjukkan slide dulu. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Silahkan yang mau nulis, enggak apa-apa ya. Silahkan kalau mau yang mau nulis slide ini silahkan. Nanti ditulis. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang paragraf komparasi. Apa itu paragraf komparasi? Bagaimana ciri-cirinya? Kemudian apa saja kesalahan-kesalahan dalam menulis paragraf komparasi? Kemudian apa contohnya? Nah, sebenarnya simpel saja sih di situ ya. Tapi nanti lebih dalamnya kita selalu latihan. Baik, kita mulai dari bagaimana pengertian. Apa pengertian paragraf komparasi itu? Ini bisa dicatat silahkan. Paragraf komparasi itu adalah paragraf yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang sifatnya adalah perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya, gitu ya. Jadi maknanya artinya komparasi itu adalah membandingkan, gitu ya. Membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Begitu. Pada paragraf perbandingan atau komparasi ini, gagasan utamanya dikemukakan dengan cara membandingkan dua hal, yaitu yang memiliki kesamaan yang lainnya. Misalnya adalah kita ingin membandingkan antara satu tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, itu perbandingan antara benda satu dengan yang lainnya, tapi yang memiliki kesamaan. Contoh, kita ingin membandingkan antara motor Beat dengan motor Mio. Nah, itu boleh saja karena masih dalam kendaraan, gitu ya. Antara sepeda dengan mobil bisa saja, ya. Ataupun keadaan yang ada di pedesaan dengan keadaan yang di perkotaan. Nah, itu termasuk juga komparasi atau membandingkan satu dengan hal yang lainnya. Apa saja ciri-ciri ketika kita menulis paragraf komparasi? Pertama, bahwa ciri-cirinya penulis menyampaikan gagasan utamanya dengan cara membandingkan dengan suatu hal lainnya. Ciri pertama itu adalah perbandingan sifatnya, ya. Nggak boleh kalau kita ingin membuat paragraf komparasi kemudian gagasan utama atau ide pokoknya itu bukan perbandingan sifatnya, maka itu salah. Kemudian yang kedua adalah membahas suatu hal yang sifatnya konkret diketahui oleh masyarakat umum. Nah, ini umum sekali. Kemudian yang ketiga, dalam paragraf komparasi ini memiliki kata-kata penghubung, ya, kata tambahan, gitu ya. Seperti jika dibandingkan, atau semisalnya, atau seperti halnya, demikian. Nah, jadi dalam paragraf komparasi ini pasti ada kata-kata penghubung, ya.
kata-kata penghubung untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Namanya penghubung pastinya juga ada tambahan kata-kata. Gitu ya. Kemudian apa saja kesalahan-kesalahan ketika kita menulis paragraf komparasi? Setidaknya ada sekitar berapa ya? 9 kesalahan. Sebenarnya umum ini kalau antum sudah kemarin baca tentang paragraf klasifikasi, pastinya juga akan tahu kesalahan-kesalahan dalam paragraf komparasi gitu. Secara umum bahwa topik sentence itu apa? Topik sentence itu adalah ide pokok, ya, sama kayak ide pokok, ide utama, gagasan utama, ya kan? Kemarin pertemuan pertama-tama sudah saya jelaskan ya. Paragraf sehat itu yang mempunyai tiga ciri ya, atau tiga pokok, tiga syarat. Pertama adalah dia harus punya ide pokok atau ide utama atau disebut sebagai topik sentence. Kedua adalah ide pendukung. Ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesalahan yang pertama dalam paragraf komparasi. Dalam paragraf komparasi ini terdapat topik sentence yang tidak menunjukkan paragraf komparasi. Nah, di kita antum ingin membuat paragraf komparasi. Namun topik sentence-nya tidak menunjukkan bahwa ide itu bahwa topik sentence-nya itu bukan komparasi atau perbandingan. Nah, itu salah. Ya, itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan kedua adalah dalam setiap paragraf itu ditemukan lebih dari satu topik sentence atau ide pokok. Nah, itu namanya salah juga. Jadi kalau dalam satu paragraf cukup satu topik sentence saja. Ide pokoknya sebenarnya satu. Jadi dalam dalam satu paragraf itu sebenarnya cukup satu ide pokok saja. Nah, begitu. Kemudian penulisan topik sentence dalam paragraf komparasi kurang efektif. Jadi banyak pengulangan kata, diulang kata-katanya dan lain sebagainya. Itu termasuk kesalahan-kesalahan umum. Kemudian bahasa dalam penulisan paragraf komparasi masih banyak menggunakan bahasa ceramah, renungan, ya bahasa-bahasa novel. Ya, karena kita ingin menulis sebuah karya ilmiah ya, itu beda dengan bagaimana kita menulis novel, bagaimana kita menulis ceramah. Kalau antum ingin menulis ceramah ataupun khutbah Jumat atau khutbah apapun, pasti itu tidak ada tataran tiga pokok tadi, nggak ada syarat itu gitu ya. Kemudian paragraf tidak menunjukkan perbandingan. Nah, ini jelas ya. Kalau kita ingin membuat paragraf komparasi kok nggak ada perbandingannya, itu termasuk kesalahan. Kemudian kalimat pendukung ya atau penjelas atau ide pendukung dan penjelas dalam paragraf komparasi itu tidak relevan dengan topik sentence. Jadi antara ide pokok dengan yang akan dibahas itu nggak ada kaitannya atau tidak nyambung. Nah, itu termasuk kesalahan, tidak relevan gitu ya. Kemudian selanjutnya kesalahannya adalah tidak adanya kesimpulan. Nah, pokoknya tadi ya, 3 syarat itu syarat wajib mutlak. Jadi kalau nggak ada salah satunya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai paragraf yang sehat dan benar. Gitu ya. Kemudian adanya paragraf yang tidak dilengkapi dengan topik sentence. Nggak ada topik sentence-nya. Itu juga salah. Gitu ya. Penjelasnya juga nggak ada, maka juga salah. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan dalam menulis paragraf komparasi atau paragraf perbandingan tadi. Kemudian ini saya contohkan ya, contoh ini antara nahwu dengan sorof ya, nahwu dengan sorof. Nahwu dengan sorof ini dua ilmu penting ya, dia sama tapi ada perbedaannya ternyata. Jadi begini kalimatnya, nahwu dan sorof adalah dua cabang ilmu penting dalam mempelajari tata bahasa Arab. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ini dua keilmuan yang sama ya. Maksudnya sama adalah kalau mau mempelajari tata bahasa Arab, maka harus belajar nahwu dan sorof gitu ya.
Tapi ternyata keduanya ini mempunyai perbedaan juga di antara kedua. Nah, ini kan kita ingin apa ide pokoknya di sini apa? Kita ingin membandingkan atau mengkomparasikan antara ilmu nahu dan ilmu sorof, begitu ya? Ada dua ya, berarti topik senternya ada ya? Oke, sudah ada. Kemudian apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ide pokoknya ini dari segi etimologi. Nah, etimologi itu apa? Dari segi bahasa, bahasanya ya. Jadi pengertian dari segi bahasanya, nahu itu beda dengan sorof ternyata. Nahu itu artinya misal ataupun contoh. Kalau sorof itu artinya apa? Perubahan. Nah, dari segi bahasa saja sudah beda, ya kan? Kemudian dari segi istilah, istilah apalagi kalau bahasa aja beda pasti istilah juga akan beda, begitu. Dari segi terminologi, nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir tiap kata bahasa Arab dalam sebuah kalimat, gitu ya. Kemudian sedangkan pasti tadi ada kan ciri-cirinya adalah ada kata-kata tambahan, ya, sedangkan, walaupun, eh, apa namanya, seperti gitu ya. Sedangkan sorof, tapi biasanya yang paling digunakan, sering digunakan adalah sedangkan. Jadi ingin mendengar apa nahu ini. Sedangkan sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan dari satu kata ke kata yang lain dalam satu akar untuk menunjukkan arti yang berbeda-beda. Dan itu ketika masih berdiri sendiri ya ataupun belum dalam kalimat. Nah, ini kan beda ya antara nahu dengan sorof. Nah, dari pengertian masing-masing di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembahasan nahu adalah kalimat, gitu ya. Kalimat dan harokat masing-masing kata di dalamnya, gitu. Sedangkan sorof itu pembahasan tentang perubahan kata dari satu akarnya. Beda ya. Nah, ini namanya ide pendukung atau ide penjelas. Jadi penjelas itu adalah menjelaskan apa yang ada di ide pokok, ya. Jadi kan ini ide pokoknya ingin membedakan nih, ingin apa? Membandingkan nih antara nahu dan sorof bahwa keduanya itu memiliki perbedaan di situ. Nah, dibuktikan dengan ini, ide pokoknya ini. Ide penjelasnya ini. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa dengan demikian jelas bahwa nahwu dan sorof walaupun berkaitan erat dalam mempelajari tata bahasa Arab, namun tetap dua ilmu ini yang berbeda. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang yang belum mempelajari bahasa Arab. Gitu. Itu contoh ya, contoh dari paragraf apa namanya? Paragraf komparasi ya. Nah, ini tadi yang keterangannya ini, ide pokoknya ini ya. Mungkin antum tulis ya, coba antum tulis ini. Kalau nggak paham ditulis ini. Nanti takutnya antum nggak nulis nggak paham. Paham ketika sekarang, nanti setelah kuliah blank lagi gitu ya. Coba ditulis dulu ini. Nah, ini ya. Oke, intinya kita akan membandingkan antara dua hal yaitu nahu dan sorof. Bisa yang lainnya, bisa. Nanti coba belajar apa yang lainnya, ya. Ini saya contohkan ini dua ini. Baik, ada pertanyaan di sini? Enggak ada? Ada pertanyaan? Enggak ada. Oh, enggak ada, enggak paham. Baik, sudah ya. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk paragraf deskripsi biar kita cepat, gitu ya. Sudah? Sudah belum? Belum. Coba nggak usah coba di unmute.
Diklik itu unmute-nya. Ya, sudah. Gimana? Paham apa yang saya jelaskan? Jangan sampai tersesat. Sudah ini? Ditulis sudah belum? Baru nulis, Kak. Tulis dulu. Nah, ini ditulis dulu. Ini yang penting. Ini keterangannya dari satu paragraf tadi. Nanti anak kelihatan palu di gambar ini. Ayo, jangan lama-lama. Dari terminologi Ayo cepat. Sudah? Sudah. itu tuh kalimatnya, Pak.